Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan Ibu Nadia pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sholat. Sebelum Ibu masuk ke dalam materi, Ibu ingin menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu harap setelah mempelajari materi sholat, anak-anak Ibu dapat membiasakan perilaku baik. Tujuan pembelajaran dari materi sholat ini adalah anak-anak Ibu terbiasa melakukan perbuatan yang mulia dan menghindari perbuatan yang tercela. Jadi, Ibu harap dengan pengerjaan sholat, dengan pemahaman sholat, anak-anak Ibu dapat mencegah diri sendiri dari perbuatan keji dan mungkar. Anak-anak Ibu semua, tahu nggak sih apa itu sholat? Benar, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Jadi, sholat itu sebenarnya apa sih? Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Jadi kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah secara bahasa artinya sholat. Jadi sholat adalah semua perkataan, sholat secara istilah adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram, dari Allahu Akbar sampai diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seluruh perkataan kita dalam sholat adalah doa. Apa contohnya, Bu? Contohnya saat kita duduk di antara dua sujud. Apa yang kita ucapkan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Itu semua adalah doa kepada Allah. Jadi sholat adalah berdoa kepada Allah. Jadi anak-anak Ibu, barang siapa yang tidak mau sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sombong. Karena dia tidak merasa butuh Allah lagi. Dia tidak merasa tidak butuh Allah lagi, tidak perlu berdoa kepada Allah. Nah, dalil bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ada di Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholawat. Inna sholawata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dalil tentang sholat ada di Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu melalui Nabi Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dari ayat di sini apa yang disuruh Allah? Yang pertama, untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, untuk selalu mengingat Allah. Karena dengan melaksanakan sholat, maka kita dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kandungan surah Al-Ankabut ayat 45, sholat dapat mencegah
diri dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, sholat menjadi batasan, sholat menjadi pengekang bagi diri kita dari kebiasaan keji dan mungkar, sekaligus untuk mendorong diri agar menghindari perbuatan keji dan mungkar. Contohnya gimana, Bu? Contohnya, kalau kalian sibuk pergi main sama teman-teman, tidak ingat waktu. Siapa yang mengingatkan sholat? Oh, udah jam 5 nih, berarti udah asar. Udah jam 7 nih, berarti harus sholat maghrib. Udah jam 8 nih, udah isya, berarti harus pulang ke rumah. Jadi, sholat adalah alarm bagi diri kita sendiri untuk mengingat waktu, untuk menghindari kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Contohnya apa, Bu? Dengan mengerjakan sholat, kita akan lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Ada nggak anak ibu setelah sholat langsung berucap hal yang tidak baik? Tidak ada, kan? Sholat menjadi temeng, sholat menjadi tameng bagi kita, menjadi tembok bagi kita dalam berkata-kata. Yang kedua, dengan memelihara sholat, kita akan terhindar dari perilaku yang tercela. Kenapa, Bu? Ada nggak orang yang sholat tapi ke diskotik? Tidak ada. Kalian tidak akan menemukan orang yang sholat ada di diskotik. Karena orang yang sholat akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat sebagai batasan kita dalam setiap tindakan dan perbuatan. Hikmah sholat apa, Bu? Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid. Tertanamnya bahwa Allah Maha tertanamnya hikmah dari sholat apa, Bu? Tertanamnya akidah, tertanamnya kepercayaan di dalam diri seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan penciptanya akan terjalin baik. Salah satu cara yang kedua, hubungan antara manusia dengan sang pencipta, dengan sang kholik Allah Subhanahu wa taala akan terjalin dengan baik. Karena satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Yang ketiga, akan memperoleh kedamaian dan keamanan serta keselamatan dari Allah. Jadi anak ibu yang galau, yang pusing, yang sedih, maka laksanakan sholat. Yang terakhir, dengan sholat maka kita akan menumbuhkan akhlak yang mulia seperti amanah, jujur, orang yang sholat pasti jujur, dan upaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan keji. Jadi anak-anak ibu, begitu banyak hikmah dalam pelaksanaan sholat. Begitu banyak contoh-contoh penerapan, begitu banyak manfaat dari pelaksanaan sholat. Ibu harap anak-anak semua, anak-anak ibu yang sangat ibu sayangi, jangan sampai meninggalkan sholat. Besok-besok ibu tidak tanya lagi, sudah sholat belum? Sudah, Bu. Besok-besok itu yang bisa ibu jadi anak-anak ibu, mari kita laksanakan sholat, kita laksanakan zikir setelah sholat, agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari ibu, semoga bermanfaat. Ibu meminta maaf bila ada salah kata dan salah ucap dalam selama ibu menerangkan pelajaran ini. Jangan lupa bukunya dibaca lagi. Minggu depan kita akan review ulang, minggu depan kita akan ulangi lagi pelajaran kali ini. Jika ada yang kurang paham, kita tanyakan di minggu depan, kita akan diskusi, serta kita akan melaksanakan praktek sholat. Mungkin sekian pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.